Anies Baswedan sebut cawapres idamannya. Saya bayangkan ya, seperti yang kemarin tugas di Jakarta juga, adalah orang yang bisa bekerja bersama dengan baik, saling topang, saling isi, dan menjadi mitra dalam arti yang sesungguhnya. Saya harus duduk untuk mereview lagi, melihat apa saja yang menjadi bahan-bahan pertimbangan. Dan walaupun oleh Pak Surya Paloh, oleh Nasdem disampaikan bahwa urusan penentuan diserahkan sepenuhnya kepada Capres. Anda percaya nggak bahwa partai nggak akan cawe-cawe soal nama cawapres yang akan dipilih begitu? Menurut saya adalah hak dari partai-partai politik untuk mengusulkan nama. Adalah hak dari organisasi manapun untuk mengusulkan nama. Tidak ada yang salah. Survei terbaru dari Center Strategic and International Studies atau CSIS menunjukkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenangi pertarungan Pilpres saat head-to-head dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kita lakukan head-to-head ya. Ketika dilakukan head-to-head antara Pak Anies dan Pak Ganjar, nah jadi kami menemukan angka yang ini, Pak Anies 47,8, Pak Ganjar 43,9. Kenapa terjadi seperti ini? Karena tadi ada switching. Karena ada perpindahan dukungan pemilih dari calon-calon sebelumnya. Jadi mereka yang menjadi true believer di dalam demokrasi menganggap Anies ada hal yang secara etis masih bermasalah di situ. Seolah-olah ada semacam pragmatisme. Lalu orang mungkin menganggap Anies kok nggak kurang sabar untuk menunggu suasana politik yang lebih pekat mendukung dia dari wilayah masyarakat sipil. Banyak yang mengingatkan bahwa Anies nanti berpotensi menjadi capres yang berpotensi menyaingi Pak Prabowo. Harusnya kan nggak apa-apa. Kenapa dikhawatirkan? Kan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saksikan bagaimana sudah berpindahnya suara-suara yang kemarin mendukung Prabowo dan Gerindra sekarang berpindah ke Nasdem, ke Demokrat, dan sebagiannya tentu ke PKS. Tanpa bermaksud mengecilkan capres lain, tapi dua nama ini akan sangat dominan selama 2 tahun ke depan. Anies dan Ganjar masih berusia relatif muda. Ini sejarah sih, kalau memang terjadi pertarungan antara Anies dan Ganjar di Pilpres 2024, berarti ada 2 calon presiden berkompetisi dari alma mater yang sama. Gimana menurut kamu? Ganjar apa Anies? Ada perjuangan, ada narasi-narasi untuk menggaungkan aspirasi umat Islam. Yang ada kan ngekor saja gitu pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah ini yang selama ini kita sesali. Mudah-mudahan gitu kan. Mudah-mudahan momentum ini menjadikan kembali ke suara rakyat, suara umat Islam. Begitu ya. Pak Anies tampan ini yakin sudah mencalonkan diri jadi presiden. Yakin mau jadi presiden. Karena rakyat sudah menaruh harapan kepada sampean. Apa yakin? Kalau yakin, karena suka nggak suka, gestur tubuh, postur tubuh Pak Anies ini kemana-mana sudah presiden, sudah dielu-elukan. Keadilan ini bukan domain umat Islam semata, bukan domain mendukung Ahok, bukan domain pendukung Anies, bukan domain pendukung Pak Jokowi dan sebagainya. Keadilan ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh nurani masing-masing, seperti itu. Meskipun secara materi dia dipaksa untuk memihak yang lain, akan tetapi nurani tetap berbicara di situ. Identitas kita jelas, Indonesia, Pancasila, begitu ya. Nah ini yang jualan-jualan radikal, intoleran, termasuk yang begini politik identitas. Ini orang-orang yang nggak paham makna. Mohon maaf. Anies Baswedan sebut cawapres idamannya.
Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Nasdem mulai mematangkan strategi untuk pemenangan di tahun politik 2024 mendatang hingga ke tingkat daerah. Setelah Anies Baswedan resmi diusung Partai Nasdem sebagai calon presiden 2024. Hal tersebut diungkapkan Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPP Partai Nasdem Atang Irawan usai mengisi seminar pendidikan politik DPD Partai Nasdem di Gedung Graha Pustika, Jati Kudus pada Minggu 9 Oktober. Atang menjelaskan melalui kegiatan kali ini, pihaknya memastikan pilihan partai merupakan pilihan terbaik untuk bangsa ke depannya. Untuk itu, seluruh kader Partai Nasdem harus siap untuk melakukan strategi pemenangan. Pihaknya menjelaskan mekanisme pengusungan Capres Partai Nasdem Anies Baswedan sendiri sebelumnya telah melewati mekanismenya. Jadi Capres hingga diusulkan DPC, DPW hingga ke DPP. Untuk itu pihaknya memantapkan tahun 2024 Partai Nasdem mampu meraih suara maksimal. Target Jawa Tengah kita untuk RI minimal 1 dapil 1 kursi. Kalau di Kudus kepemimpinan Pak Supriyanto ini paling tidak Anies Baswedan sebut cawapres idamannya. Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Nasdem mulai mematangkan strategi untuk pemenangan di tahun politik 2024 mendatang hingga ke tingkat daerah. Setelah Anies Baswedan resmi diusung Partai Nasdem sebagai calon presiden 2024. Hal tersebut diungkapkan Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPP Partai Nasdem Atang Irawan usai mengisi seminar pendidikan politik DPD Partai Nasdem di Gedung Graha Pustika, Jati Kudus pada Minggu 9 Oktober. Atang menjelaskan melalui kegiatan kali ini, pihaknya memastikan pilihan partai merupakan pilihan terbaik untuk bangsa ke depannya. Untuk itu, seluruh kader Partai Nasdem harus siap untuk melakukan strategi pemenangan. Pihaknya menjelaskan mekanisme pengusungan Capres Partai Nasdem Anies Baswedan sendiri sebelumnya telah melewati mekanismenya. Jadi Capres hingga diusulkan DPC, DPW hingga ke DPP. Untuk itu pihaknya memantapkan tahun 2024 Partai Nasdem mampu meraih suara maksimal. Target Jawa Tengah kita untuk RI minimal 1 dapil 1 kursi. Kalau di Kudus kepemimpinan Pak Supriyanto ini paling tidak 8 kursi untuk Kudus pungkasnya. Anies Baswedan sebut cawapres idamannya. Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Nasdem mulai mematangkan strategi untuk pemenangan di tahun politik 2024 mendatang hingga ke tingkat daerah. Setelah Anies Baswedan resmi diusung Partai Nasdem sebagai calon presiden 2024. Hal tersebut diungkapkan Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPP Partai Nasdem Atang Irawan usai mengisi seminar pendidikan politik DPD Partai Nasdem di Gedung Graha Pustika, Jati Kudus pada Minggu 9 Oktober. Atang menjelaskan melalui kegiatan kali ini, pihaknya memastikan pilihan partai merupakan pilihan terbaik untuk bangsa ke depannya. Untuk itu, seluruh kader Partai Nasdem harus siap untuk melakukan strategi pemenangan. Pihaknya menjelaskan mekanisme pengusungan Capres Partai Nasdem Anies Baswedan sendiri sebelumnya telah melewati mekanismenya. Jadi Capres hingga diusulkan DPC, DPW hingga ke DPP. Untuk itu pihaknya memantapkan tahun 2024 Partai Nasdem mampu meraih suara maksimal. Target Jawa Tengah kita untuk RI minimal 1 dapil 1 kursi. Kalau di Kudus kepemimpinan Pak Supriyanto ini paling tidak 8 kursi